Halo kawan-kawan semuanya, perkenalkan nama saya Aris, saya dari Prodi PGSD kelas A13. Saya merupakan angkatan 13 dan di sini saya akan membuat video berkaitan dengan literasi dan saya akan lebih fokus kepada literasi sains. Nah, saya akan melakukan sebuah eksperimen dengan menggunakan bahan-bahan seperti telur, air, dan juga garam. Nah, seperti apa keseruannya? Silahkan tonton sampai habis. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini saya menggunakan bahan-bahan seperti 3 butir telur ayam, kemudian 3 gelas air putih, kemudian 1 bungkus garam. Oke, langsung saja kita pada percobaan pertama. Yang pertama, kita masukkan telur yang airnya tidak kita beri garam. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini telurnya tenggelam ke dasar cawan tersebut. Oke, kita lanjut pada percobaan yang kedua. Jadi kita masukkan sedikit garam ke dalam cangkir yang sudah diisi dengan air, dan kita akan melihat bagaimana hasilnya. Nah, inilah dia hasilnya teman-teman. Dari gelas yang kita isi dengan sedikit garam, ternyata telurnya di tengah-tengah. Selanjutnya percobaan terakhir, jadi kita masukkan saja garam yang banyak ke dalam air. Dan inilah dia teman-teman hasilnya. Ini yang merupakan garamnya banyak. Ternyata telurnya mengapung dengan sempurna. Inilah teman-teman hasil 3 percobaan yang saya lakukan. Ada telur yang tenggelam, kemudian ada telur yang di tengah-tengah, kemudian ada telur yang mengapung. Nah, mengapa bisa demikian? Mari kita bahas selanjutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas mengapa telur yang airnya tidak diisi dengan garam tidak mengapung atau tenggelam. Nah, telur yang tidak mengapung di air biasa karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Nah, telur tenggelam karena beratnya lebih besar dari berat air yang dipindahkan atau air yang ada dalam gelas tersebut. Nah, telur yang percobaan kedua, telurnya berada di tengah-tengah. Nah, telur yang mengapung berada di tengah-tengah ini disebabkan karena banyaknya massa air, garam, telur yang seimbang, sehingga telur mengapung berada di tengah-tengah gelas tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas tentang percobaan terakhir, yaitu telur mengapung dengan sempurna. Telur bisa mengapung di air garam karena massa jenis air garam lebih besar daripada massa jenis telur. Hal ini terjadi karena garam yang ditambahkan ke air akan memperbesar massa jenis air. Sekarang, mari kita bahas mengenai percobaan pertama. Pada percobaan pertama, kenapa telur tidak mengapung atau tenggelam? Nah, telur tenggelam di air tawar dikarenakan massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air tawar. Telur segar tenggelam di air tawar karena memiliki sel telur yang lebih rapat sehingga lebih berat daripada air. Kemudian telur yang sudah lama atau busuk akan mengapung karena mengalami dekomposisi yang menghasilkan gas. Gas ini membuat telur kurang padat dan lebih ringan dari air. Telur bisa mengapung di air garam karena massa jenis air garam lebih besar daripada jenis telur. Selanjutnya pada percobaan kedua, telur terlihat mengapung berada di tengah-tengah. Telur yang mengapung pada di tengah-tengah disebabkan oleh banyaknya massa air, massa telur, massa garam, dan juga massa air itu seimbang atau hampir sama banyaknya.
sehingga ini menyebabkan telur mengapung berada di tengah-tengah. Pada percobaan ketiga, menunjukkan bahwa posisi telur yang mengapung dengan sempurna. Hal ini disebabkan karena massa jenis air garam lebih besar daripada massa jenis telur. Hal ini terjadi karena garam yang ditambahkan ke air akan memperbesar massa jenis air. Demikianlah percobaan yang dapat saya lakukan teman-teman yang berkaitan dengan literasi sains. Semoga ini bisa membantu dan bisa teman-teman praktekkan di rumah ataupun sekolah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like.